Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Alfi Nurjana, NIM 1022100005, Prodi Hukum Pidana Islam 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem dan pola pemidanaan KUHP baru. Sistem pidana dan pemidanaan dalam konsep KUHP baru sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana Indonesia. Hukum pidana ialah suatu usaha untuk membuat peraturan atau pidana menuju yang lebih baik. Tidak hanya melakukan pengaturan tingkah laku masyarakat, namun juga menciptakan masyarakat yang sejahtera. Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan hukum pidana. Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD NKRI 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea keempat. Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama, yaitu pertama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan yang kedua untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Hal itu berarti ada dua tujuan nasional, yaitu perlindungan masyarakat atau social defense dan kejahatan masyarakat atau social welfare, yang menunjukkan adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional. Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaruan hukum pidana melalui dua jalur, yaitu yang pertama pembuatan konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang maksudnya untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang. Dua, pembaruan perundang-undangan pidana yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi KUHP yang berlaku sekarang. Masalah utama dalam kebijakan kriminal ialah kriminalisasi, yakni proses diikatnya suatu perbuatan yang sebelumnya tidak diancam dengan sanksi pidana menjadi perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Kriminalitas ini diakhiri dengan diundangkannya suatu perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini tidak bisa dilihat hanya dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi juga memperhatikan hubungan-hubungan psikologis dan historis pelaku tindak pidana, yang tetap harus dalam bingkai rasionalitas. Barda Nawawi mengistilahkan sebagai kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan untuk menyebut pentingnya sistem pemidanaan struktural yang mengandung arti pula kebijakan integral dalam sistem pemidanaan. Jadi, jenis-jenis pidana yang terdapat di dalam pasal 60 konsep rancangan KUHP baru adalah sebagai berikut. Pidana pokok: A. Pidana penjara, B. Pidana tutupan, C. Pidana pengawasan, D. Pidana denda, dan E. Pidana kerja sosial. Sedangkan di dalam pasal 61 konsep KUHP baru diatur tentang pidana mati yang dirumuskan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif. Pidana tambahan, sedangkan pidana tambahan diatur di dalam pasal 62 konsep KUHP baru yang menentukan bahwa pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan atau tagihan, pengumpulan putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, pemenuhan kewajiban hukum adat. Di samping jenis-jenis sanksi pidana yang disebut di atas, konsep KUHP baru juga merencanakan jenis sanksi khusus untuk anak. Jenis sanksi khusus anak ini juga terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Di dalam pasal 109 ayat 1 konsep KUHP baru ditegaskan, pidana pokok bagi anak-anak terdiri atas A. Pidana nominal,
yang terdiri dari pidana peringatan atau pidana teguran keras. Pidana dengan syarat terdiri dari pidana pembinaan di luar lembaga, pidana kerja sosial atau pidana pengawasan, pidana denda atau pidana pembatasan kebebasan, terdiri dari pidana pembinaan di dalam lembaga, pidana penjara atau pidana tutupan. Sementara itu, di dalam pasal 109 ayat 2 konsep KUHP baru dirumuskan jenis-jenis pidana tambahan bagi anak yang terdiri atas perampasan barang-barang tertentu atau tagihan, pembayaran ganti kerugian, atau pemenuhan kewajiban adat. 2. Pola pemidanaan KUHP baru. Pola pidana kerja sosial untuk mencapai tujuan pemidanaan pidana kerja sosial termasuk jenis pidana baru yang apabila nanti diterapkan oleh pemerintah sebagai salah satu jenis pidana di Indonesia. Pola penjatuhan pidana kerja sosial ini diatur pada pasal 86 RUU KUHP 2010 yang pada intinya adalah bahwa pidana kerja sosial digunakan sebagai pidana pengganti penjara yang di bawah 6 bulan dan pidana denda di bawah kategori 1 yaitu 1.500.000. Pidana kerja sosial ini harus mendapat persetujuan dari terpidana agar terhindar dari tujuan kerja paksa dan maksimal dilakukan selama 12 bulan dengan pembatasan 240 jam untuk umur di atas 18 tahun dan 120 jam untuk umur di bawah 18 tahun. Jenis pekerjaan sosial yang dilakukan adalah berbagai kegiatan sosial di rumah sakit, rumah panti asuhan, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana. Namun, yang terjadi kekurangan dari pola tersebut adalah tidak diaturnya minimal berapa jam dalam sehari seorang terpidana harus melakukan pidana ini. Tidak adanya suatu pengawas seperti supervisor untuk mengawasi jalannya pidana ini. Bila dilihat di Inggris, ada suatu supervisor yang mengawasi jalannya pidana ini. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.